Halo guys, welcome back to Autonet sama gue Grady, dan di sini udah ada Isuzu MU-X generasi kedua. Lebih lanjutnya tonton terus aja video ini. Nah, sekarang kita langsung lihat aja ke bagian eksteriornya. Ini dia langsung berubah banget ya dibandingin sama Isuzu MU-X yang lama. Nah, sekarang ya kelihatan lampunya di sini juga model baru, dan di bawah lampunya sini ini ada kayak apa ya? Kayak ada garis gitu, kayak mirip kodonya Mazda ya. Kodo yang generasi ketiga tuh. Jadi ada alis di bawah sini, dan ini nih di sini dia udah pakai lampu proyektor LED dan ada tulisannya Isuzu LED lighting. Berasa lebih premium jadinya. Dan for your information, ini tuh bagian dia satu panel ya. Jadi bukannya terpisah gitu, jadi ini tuh kelihatan banget kayak di masking terus dicat hitam gitu. Jadi di ujung-ujungnya tuh kayak agak kurang rapi gitu. Dan kalau ini aksesoris semua ya. Jadi ini karena kita lagi di display, lagi digias, dia dipakein semacam aksesoris, ada bulbar, terus ada ya sirine di atas itu aslinya nggak ada ya guys. Nah, lanjut lagi, dan yang menarik dari Isuzu MU-X ini adalah yang 4-wheel drive. Jadi yang masuk sekarang ini baru yang tipe ini aja, baru satu. Dan ini kalau orang Isuzu bilang ini spek tambang beneran, bukan tambang Bitcoin ya. Kita langsung lihat ke bagian mesinnya dulu nih, karena mesinnya tuh dia baru. Oke, ini dia mesinnya. Sekarang dia pakai mesin 1900 cc diesel. Jadi kalau dibandingin sama yang lama, memang kapasitasnya turun ya. Kalau yang lama kan 2500, tapi tenaganya justru naik. Dan ini sekarang tenaganya 148 horsepower dan torsinya 350 Nm. Memang masih belum setara sama lawan-lawannya ya, tapi untuk kapasitas segini ini tenaganya ya lumayan lah. Biasanya sih ya, MU-X ini kan terkenal irit, pasti ini juga lebih irit nih. Dan kalau dilihat di sini nih, dia tuh ya karena kapasitasnya kecil, ini ruangan mesinnya masih banyak kosongnya ya. Karena versi Thailand sana juga dia ada yang 3000 cc diesel gitu. Jadi masih kelihatan kosong, dan di bagian sini nih. Nah, tapi kalau di spek sih dia untuk water wading-nya dia 800 mili. Jadi bisa lah main-main air gitu kalau kalian iseng. Oke, sekarang kita langsung lihat ke bagian sampingnya, yuk. Oke, sekarang kita lihat ke profil sampingnya. Jadi kalau kalian ingat, Isuzu MU-X yang lama itu kan dia sharing platform sama Chevrolet Trailblazer ya. Itu kayak profil sampingnya tuh mirip banget. Nah, kalau yang ini sekarang dia udah beda ya. Tapi kalau misalkan kalian mau keren-kerenan ya, mungkin dia masih kalah nyeleneh ya desainnya sama kayak Pajero atau Fortuner gitu. Ini masih SUV banget, masih SUV kental banget gitu, meskipun dia nggak ada over-fenderan sih. Di sini lihat buat velgnya itu kayak 3 spoke ya, ada 3 gitu, tapi ada dua biji, ada 2 piece gitu. Jadi ada 6 spoke kayak gitu. Dan ini bannya dia buat kepentingan pameran aja ya, aslinya sih ban biasa, ban HT. Tapi keren juga kalau diganti MT gini. Dan lagi ke samping, di sini dia di spionnya sih ya, karena ini tadi versi basic, versi tambang, versi kerja, dia nggak ada lampu sennya di sini, tapi dipindahin kemari fender. Lampu sen fender, tapi ini kok desainnya kayak agak jadul ya, bentuknya kayak gini ya. Nah, ini di sini ada stikernya 1.9, meskipun cc-nya lebih kecil, tapi tenaganya lebih gede. Kenapa? Karena stikernya banyak ya, stiker penambah HP ini. Enggak. Nah, untuk suspensinya, si Isuzu MU-X ini dia untuk depannya pakai double wishbone ya, dan di belakangnya dia pakai multi-link nih. Nah, sekarang kita lihat buat ke bagian belakangnya nih. Ini emblem Isuzu-nya langsung menampang banget ya. Langsung kayak nantangin banget, Isuzu gede gitu. Mungkin agak terlalu gede untuk ukuran mobil kayak gini. Ini kayak emblem truk, men. Harusnya mungkin dia bikinin list kayak gini ya, di yang sepanjang sini gitu, baru tempel Isuzu, mungkin lebih keren kayak gitu. Sekarang kita bahas lampunya ya. Lampu belakangnya ini tuh dia keren sih kalau menurut gue bentuknya, tapi kok kayaknya agak terlalu Toyota ya. Apalagi 3D efeknya nih ngingetin gue sama Lexus ya. Ya nggak sih? Atau kalian kepikiran ini mirip mobil apa gitu ya lampunya ya? Corolla Cross juga mirip kan ya, tapi beda di sininya aja gitu. Nah, tapi ada satu detail nih yang gue suka nih. Di bagian sampingnya itu ada emblem MU-X, lumayan keren. Tapi ada satu catatan ya kok dari gue ya. Mungkin ini mempengaruhi ke bagian safety. Coba nih kalau diinjek remnya. Nah, cuman segini guys. Dan kayak nggak gitu terang gitu loh. Kayak gue ngeliatin gini juga nggak apa-apa gitu. Untuk bagian belakang ini, ada satu yang mengganggu gue nih. Itu sensor parkirnya. Sensor parkir memang dia ada 4 buat di belakang.
di sini 2, tapi di sampingnya tuh kayak di sini gitu, kayak agak mengganjal dan nggak sewarna bodinya gitu. Kayak tompel gitu, mengganggu banget gitu. Nah, dan untuk emblem 4-wheel drive-nya dia stiker doang ya. Kayak begini. Jadi dia bukan emblem chrome gitu, dia stiker doang. Sekarang kita lihat ke bagian bagasinya. Oh, di sininya dia udah ada kamera ya. Untuk kamera belakangnya udah ada di situ. Nah, ini dia belakangnya simple sih ya. Di sini tapi udah ada hook nih di pinggirnya. Udah ada hook, terus di sini juga ada dongkrak dan toolkit, dan wow, surprisingly di sini ada peredam. Terus di bagian sini ada colokan 12 volt, ada soket 12 volt dan ada lampu. Tapi cuma di sebelah kirinya doang buat lampu penerangannya, dan dia masih pakai halogennya jadi warna kuning. Ini kita lipat joknya. Harusnya bisa rata lantai, tapi ini mentok sama kursi baris keduanya. Dan di bawah sini juga dia ada tempat penyimpanan sedikit. Kalau untuk bannya dia masih di bawah sini ya. Oh ya, ini juga buat towingnya dia aksesoris, aslinya nggak ada. Oke, buat bagian belakangnya gitu. Kita lihat ke bagian dalamnya. Tapi dengerin nih suara tutupnya nih. Enak banget deh. Lagi. Nggak gubrak gitu. Bagus nih, bagus. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya nih. Jujur aja ini berasa biasa banget. Karena lagi-lagi spek tambang atau spek mobil kerja, spek pencari cuan ya, mobil pencari cuan. Oke, di sini dashboardnya sih ya dia nggak butut-butut banget. Untuk dari desainnya sih keren gitu. Cuman materialnya di sini memang nggak ada elemen-elemen kemewahan gitu loh. Tapi meskipun gitu, ini bagian atasnya ini soft touch loh, soft touch dengan jahitan asli. Dan di bagian atasnya sini dia ada tombol buat hazard. Jadi tombol buat hazardnya ada di atas sini. Dan di sini juga head unit, dia fiturnya standar. Ini sayang banget kita nggak punya kuncinya, jadi kita nggak bisa nyalain ya untuk head unitnya. Tapi katanya sih fiturnya standar aja. Buat pengaturan AC-nya juga di bawahnya dia masih pakai knob semuanya. Ini buat hembusan angin, di sini buat arah hembusannya, temperaturnya juga buat nyalain AC. Dia ada defoggernya juga ya. Oh, udah ada defoggernya. Dan ada ini buat sirkulasi udaranya. Masih pakai switch yang kiri kanan gini. Dan di sini yang sangat mengganggu itu adalah banyaknya tombol-tombol yang hilang gitu. Jadi di sini ini nggak ada semua, tombol kosong semua. Tapi di sebelahnya ada colokan 12 volt. Dan di sebelah persnelingnya juga ini kosong semua. Nih, cuma di kanan dia ada 2 tombol, yaitu traction control buat matiin traction control, dan ada hill descent control yang buat ngerem kalau misalkan lagi turun. Tapi selain itu juga dia memang sebenarnya udah ada fitur-fitur safety yang standar sih, kayak hill start assist, brake assist, ABS, EBD gitu, itu udah ada sih. Tapi kalau yang kayak safety sense-nya gitu dia belum ada ya. Padahal ini Thailand sana dia udah ada nih. Ya, terus kita lihat lagi, ini dia buat transmisinya dia pakai matic. Jadi meskipun spek tambang dia transmisinya matic. Kenapa? Karena kata orang Isuzu, sebelum yang ini itu kan memang udah ada ya versi MUX yang 4x4. Tapi katanya banyak demand yang pengen matic katanya. Jadi akhirnya Isuzu masukin versi matic aja, nggak ada yang manual. Di bagian bawahnya sini dia untuk rem parkirnya udah pakai EPB dan ada auto hold-nya juga. Karena ini yang versi 4x4, jadi dia ada buat switch nih. Dia transfer case-nya udah pakai dial, ada 2H, 4H sama 4L. Jadi dia belum ada di vlognya gitu-gitu, belum ada sih. Dan di sini juga ada ini rough terrain mode kalau Isuzu bilangnya. Ya terrain mode lah ya, buat menyesuaikan sama medannya kayak gimana. Di sini ada cup holder, ada armrest yang kulit, dilapisin kulit. Buset, ini di dalamnya tempat penyimpanannya kecil ya. Ini terlalu besar nih bezelnya di sini. Gitu. Kita lihat lagi ke bagian sini, dia ada tempat penyimpanan yang kecil. Oh, ini kok bentuknya aneh ya, ada kayak terpisah gitu. Terus di bagian sini ya dia juga yang belum soft opening. Dan di sebelah sini juga dia ada storage kecil beserta cup holder nih dalamnya. Nah gitu ya, meskipun kayak nggak kurang halus ya keluarnya ya, tetap harus ditarik pakai tangan sendiri, dia nggak keluar otomatis gitu ya. Oke, sekarang kita bahas untuk bagian setirnya. Ini jujur aja B banget, desainnya juga biasa banget gitu. Mirip-mirip sama setirnya Panther dulu ya, cuman ini lebih ditambahin aksen-aksen aja. Ini dia belum dilapisin kulit, dan untuk pengaturannya dia udah tilt dan teleskopik untungnya nih. Oke. Nah, terus kita lanjut lagi untuk bagian
Cluster instrumennya, dia di kiri ada tachometer masih pakai dial, speedometer juga masih pakai dial, di tengahnya ada MID dan nah ini nggak tahu nih MID-nya berwarna atau enggak karena kita nggak ada kuncinya, sayang banget ya. Oke, terus di bagian kanan bawah di sini dia ada buat mengatur ketinggian lampu depan ya. Dia ada 3 step dan ada buat nyalain AC belakang di bagian sini. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan kecil kayak laci gitu buat naruh recehan mungkin ya. Dan di bagian atasnya juga dia ada cup holder yang sama kayak di bagian kiri nih, yang ada tempat penyimpanannya juga. Enaknya cup holder yang kayak gini, dia itu kalau ditaruh minumannya jadi dingin karena kena AC. Jadi kayak istilahnya chiller lah ya. Dan karena ini juga yang lagi-lagi base spec gitu ya, spek yang standar, dia kuncinya ya masih kunci biasa, kunci colok gitu. Tapi kalau kita lihat ke bagian samping sini, dia untuk di bagian sini, jadi bagian-bagian yang bersentuhan dengan kulit itu dia bahannya fabric ya. Padahal kalau misalkan katanya kan mobil spek tambang, kalau tambang itu kan biasa kotor-kotoran. Biasanya sih enaknya kulit karena gampang dibersihin kan. Nah, atau plastik gitu. Nah, kalau ini dia dari jok sampai yang sini ini door trimnya dia bahannya kain. Ini enaknya meper di sini. Nanti lama-lama warnanya bukan abu-abu lagi, jadi beige tanah. Nah, sebelum masuk ke baris keduanya, gue mau kasih lihat ini nih. Dia mekanismenya memang udah one touch tumble buat akses, buat masuk ke baris ketiga. Tapi, kenapa sebelah kanan ya? Ini mobil juga kan dari Thailand ya. Akses buat orang masuknya itu lebih aman dari kiri sebenarnya kalau untuk negara yang nyetirnya di sebelah kiri ya, sebelah kiri jalan gitu. Ya udahlah, tapi kita tutup dulu. Oke, sekarang baru kita masuk. Dia tinggi ya, dan nggak ada footstepnya, jadi buat orang yang kurang tinggi mungkin agak susah. Nah, ini posisi duduknya, tinggi gue 180 cm dan ini tadi posisi nyetir gue. Ya masih ada space sih, masih ada space. Tapi sayangnya ini untuk kursi baris keduanya dia nggak bisa diatur sliding ya. Jadi ya udah kursinya bentuknya fix aja kayak gini gitu. Jadi berasa kayak duduk di pick up. Tapi untungnya masih bisa reclining nih. Di sebelah sini dia ada armrest, dan armrestnya dia juga udah ada cup holder, dan mekanismenya dia soft opening. Di bagian sini dia ada tempat penyimpanan terbuka, dan ada soket 12 volt juga, jadi kalian bisa ngecas gadget kalian di baris 1-3 ya, itu banyak gitu. Nah, di bagian sini buat pengaturan lampu kabinnya, dia pakai yang model pencet begini nih. Dan pengaturan AC-nya juga dia ada di sini ya. Nah, buat buka AC-nya dia ada di bagian sini, kisi-kisinya. Diputer-puter gitu kayak AC bus di bagian atas ya, sampai ke baris ketiga itu ada putaran AC-nya. Lalu di bagian sini dia ada tweeter loh, dan ada speaker juga. Jadi speakernya nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Di bagian belakang nggak ada sih ya. Kayak gitulah untuk kursi baris keduanya si Isuzu MU-X baru. Oke, jadi kesimpulannya memang si Isuzu MU-X ini dia datang dengan tampilan yang lebih seger dibandingin yang sebelumnya, lebih gagah juga gitu ya. Tapi buat pasar Indonesia dia baru satu trim aja nih, Isuzu MU-X yang 4WD ini, yang fiturnya fitur tambang. Karena kalau menurut Isuzu mereka lagi fokus sama mobil-mobil komersil nih, termasuk ini jadinya. Dari kalau misalkan kalian nanya, ini kapan versi yang 4x2-nya atau versi yang biasanya yang speknya banyak itu nyampe, kalian harus sabar ya, karena kalau menurut Isuzu, mereka lagi nungguin peraturan Euro 4. Jadi meskipun si Isuzu MU-X ini yang mesin 1900cc ini dia sudah siap buat Euro 4, tapi ini udah di down spec jadi Euro 2 ya, karena buat spek tambang biar dia bisa minum solar busuk gitu. Jadi kalian harus sabar nungguin regulasinya dulu, baru katanya Isuzu masukin yang versi biasanya. Oke, jadi gitu aja buat video kali ini. Kalau misalkan kalian suka, tekan like, komen, dan subscribe. Kalau misalkan belum, gue Grady. Sampai ketemu di Gias. Jangan lupa makan. Dadah.